Selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration pada hari ini. Apa kabar kita semua pada hari ini? Kita sangat bersuka cita karena hari ini kita percaya adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, experience Tuhan, dan bersama-sama kita mendengar daripada firman Tuhan. Amen, church. Haleluya. Baiklah, sebelum kita meneruskan ibadah kita dengan lebih lanjut lagi, we would love to welcome everybody yang bersama dengan kita di dalam ibadah pada hari ini, baik di dalam platform apapun Anda. Jangan lupa untuk tinggalkan emoji, emoticon, ataupun komen Anda untuk menandakan Anda bersama dengan kami pada hari ini. Sebelum kita masuk dengan lebih dalam lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memuji kebesaran Engkau karena Engkau begitu baik. Pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama di dalam ibadah BWCC Online. Tuhan, kami percaya Engkau telah mempersiapkan yang terbaik buat kami. Begitu juga Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik daripada diri kami sendiri ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk experience Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau pada hari ini. Dan kami isytiharkan hadirat-Mu ya Tuhan nyata sepanjang ibadah kami. Engkau terus sentuh kami, berbicara terus kepada kami ya Tuhan. Biar sekaliapun apa yang kami lalui pada hari ini, especially di dalam ibadah ini ya Tuhan, akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik dan untuk mengalami yang terbaik daripada Engkau saat pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan Amen. Haleluya. Seterusnya, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil daripada 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 23 sehingga ayat yang ke-29. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Now, are you ready to experience and give the best in our praise and worship for today? Haleluya. Selamat beribadah, church. Praise to Him, Jesus, our King, Kau Raja. Hey! Hey! Sungguh hidupku adalah
katakan, Kau Raja, agung berkuasa selamanya. Kuat dan ajaib namamu, layak disanjung. Yesus, Kau Raja, agung berkuasa selamanya.
pagi, Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita akan masuk ke dalam sesi sharing offering kita pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 19 ayat 16 hingga 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, ada satu perkara yang dapat kita pelajari daripada cerita tentang orang muda yang kaya sebentar tadi. Jadi orang kaya itu telah memilih untuk tidak melepaskan hartanya, mungkin kerana dia risau tentang masa depannya sekiranya dia tidak memiliki apa-apa. Sedangkan di dalam Matius 6 tentang hal kekhawatiran telah mengajar kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita, tentang keperluan kita, kerana kita tahu Tuhan itu lebih tahu segalanya dan pasti akan menambahkan segala yang kita perlukan. Dan untuk mengikut Yesus itu sendiri juga kita harus belajar untuk melepaskan keterikatan kita kepada harta benda, kepada apa yang ada di dunia ini, dan justru percaya kepadanya dengan segenap hati kita di dalam segala hal, kerana dialah sumber segalanya. Dan untuk kita mengikuti Yesus dengan bersungguh-sungguh itu, kita perlu melakukan pengorbanan. Dan ternyata orang muda yang kaya ini tidak sanggup untuk berkorban, dan dia tidak bersedia, maka dia berlalu pergi setelah Yesus mengatakan apa yang harus dia lakukan. Jadi untuk kita punya reflection pada pagi ini sebelum kita memberi itu adalah untuk menilai sendiri hati kita, sama ada kita benar-benar telah bersungguh-sungguh di dalam kita mengejar kerajaan Allah itu, di dalam kita melakukan kebenarannya, sama ada kita sanggup untuk mengorbankan apa yang membuatkan kita terikat selama ini, mungkin keuangan kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin masa kita sendiri untuk kita bersenang-lenang dan sebagainya. Adakah kita sanggup untuk mengorbankan semuanya itu untuk kerajaan Allah? Jadi kalau kita lihat dari segi keuangan pula, ramai di antara kita mungkin merasakan bahwa pada saat kita memberi itu mungkin kita akan kekurangan, tetapi di dalam kerajaan Allah tidak ada istilah kekurangan, kerana kita tahu Allah akan sentiasa memberikan keperluan kita secukupnya. Okay, dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru, tidak ada bangsa yang Tuhan avoid, tidak ada bangsa yang Tuhan tinggalkan. Dia sentiasa bersama-sama dengan setiap bangsa-bangsa yang dia kasihi, setiap orang yang dia cintai. Jadi sebelum kita memberi pada pagi ini, saya ingin menggalakkan Anda semua untuk membawa persembahan Anda, pemberian Anda ini dengan segenap hati. Kita doakan supaya semuanya akan menjadi satu berkat dan kita dapat memberi dengan sukacita dan penuh dengan kesyukuran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami miliki Tuhan, kerana kami tahu semuanya datang daripada Engkau dan Engkaulah sumber bagi segala-galanya di dalam kehidupan kami, baik dari segi keuangan, pekerjaan kami, pelajaran kami, keluarga kami juga ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan pada pagi ini Tuhan kami diingatkan tentang cerita orang muda yang kaya ini Tuhan, yang tidak sanggup berkorban, yang tidak mau meletakkan harta miliknya Tuhan untuk mengikut Engkau, tetapi ajar kami Tuhan untuk
memberi dengan segenap hati perasaan kami, dengan ikhlas, dengan sukacita Tuhan, dengan penuh kesyukuran, karena kami tahu pada saat kami memberi Tuhan, kami tidak akan kekurangan apa-apa, bahkan Engkau akan menambahkan lebih banyak lagi Tuhan segala keperluan kami. Dan kami tahu tujuan kami adalah untuk menjadi berkat bagi gereja kami, bagi jemaat kami, bahkan bagi orang-orang yang tidak kami kenali juga Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, segala pemberian ini, segala sumbangan ini, segala persembahan ini ya Bapa, akan diguna pakai dengan sebaik-baiknya Tuhan untuk memperbesarkan lagi kerajaan Engkau di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang telah memberi, Kau jaga mereka Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka juga ya Bapa. You bless their heart God, wherever they go, mereka akan terus menjadi terang Engkau, mereka akan terus menjadi berkat Engkau, dan biarlah sukacita Roh Kudus-Mu melimpah-limpah di dalam setiap daripada mereka Tuhan. Kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang ingin memberi, Anda boleh sumbangkan pemberian Anda melalui bank account yang tertera di screen Anda. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bidal Bersisi Online. Shalom, nama saya Johnny. Saya akan kongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. So, adakah Anda semangat untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? So, sebelum kita mulai, mari saya bawa kita semua untuk berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah yang akan Kau sampaikan kepada pagi hari ini Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kau buka telinga rohani mereka ya Bapa. Pakai saya Tuhan, hamba-Mu yang akan membicarakan tentang firman-Mu ya Bapa. Biarlah mulut ini akan Kau pakai Tuhan, supaya apa yang dikatakan daripada mulut saya Tuhan itu berasal daripada Roh Allah, daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, berkati yang kami guna, pakai setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, syukur hari ini saya akan kongsikan firman Tuhan mengikuti pada tema kita pada bulan ini, yaitu Seek First. Seek First. Saya ingin berterima kasih juga untuk setiap daripada pastoral team yang sudah memberikan saya peluang untuk kongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. So saya semangat untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kamu semangat, kasih thumbs up dulu di dalam ruangan chat ataupun di dalam YouTube channel kita di sini. Tanpa membuang masa, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tajuk utama khotbah saya pada pagi hari ini adalah apakah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. So mungkin daripada kita sendiri, kita banyak memikirkan persoalan-persoalan ini. Apalagi bulan ini kan kita punya tema yaitu seek first, begitu, cari dahulu. So dalam tema kita seek first, yaitu dalam Matius 6, yaitu Matius 6:33. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi apakah maksud mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? So dalam firman Tuhan dia mengatakan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah bukan bermaksud kamu mencari tempat. Bukanlah maksudnya kamu mencari tempat ataupun suatu bangunan, apatah lagi mungkin adalah satu orang gitu. Tidak. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu sudah ada di mana kita berada sekarang ini. Ianya adalah tentang hati kita, tentang hati dan pikiran kita sendiri. Ia bukanlah suatu tempat khusus yang kita cari, tapi ianya adalah satu tempat di mana kita berada sekarang ini. The state of what we have here. Ianya adalah tentang hubungan dan hati pikiran kita yang berbuah daripada tindakan kita sendiri. So, saya akan sampaikan 3 poin ataupun 3 makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama adalah maksud mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah mencari perkenaannya Tuhan. Mencari perkenaannya Tuhan.
dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Yang mengatakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke, firman Tuhan ini saya boleh gambarkan seperti seorang anak kecil. Oke, seorang anak kecil apabila dia inginkan sesuatu daripada bapak, ibu ataupun bapak dia sendiri. Contohnya macam anak Pastor Jo. Oke, anak Pastor Jo. Oke, si Jojo kalau dia mau sesuatu dia akan tengok dia punya daddy. Kalau dia punya daddy punya mood bagus, lepas dia bilang, dia senyum-senyum, maksudnya dia approve lah tu. Tapi kalau contohnya si Jojo mau something, contohnya ada mainan kan begitu, dia tinggal bapak dia cari wajah bapak dia, mana bapak dia cari dulu bapak dia cari daddy dia. Terus kalau daddy dia kenyut, dia punya kening, dia sih begitu, kasih kenyut dan dia punya kening, maksudnya dia tidak approve begitu. So mencari wajahnya Tuhan itu saya gambarkan seperti anak kecil ini. Maksudnya apabila seorang anak kecil dia melihat sesuatu, dia inginkan sesuatu, dia akan minta persetujuan daripada bapak dia begitu. Dia akan minta persetujuan bapak dia sendiri. Dia tengok wajah bapak dia, dia cari bapak dia. First dia cari bapak dia, dan dia tengok wajah bapak dia. Kalau bapak dia approve, dia akan gembira. Kalau bapak dia tidak approve, mungkin dia sedih-sedih juga kali, tapi at the end dia akan ikut apa yang bapak dia lakukan begitu. Sama juga seperti seorang bapak terhadap anak dia. Apabila seorang bapak itu melihat anak dia melakukan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang comel, itu akan membuatkan kamu akan rasa tersenyum. Seorang bapak itu akan melihat itu seorang bapak akan merasakan satu sukacita dalam hatinya sebab dia melihat anak dia melakukan sesuatu yang sangat baik begitu. Tapi apabila anak tersebut melakukan benda yang berbahaya, so budak-budak kan dorang tidak tahu apa yang bagus, apa yang berbahaya, apa yang tidak berbahaya, dorang buat saja. Apabila seorang bapak melihat anak dia melakukan sesuatu yang berbahaya, wajah dia akan berlainan. Dia akan cakap, "Oke, Jojo," yang dia setuju begitu, dia sebesar mata, sekenyat-kenyat sedikit, terus dia akan takut begitu. So maksudnya daripada wajah anak dan juga bapak ini, mereka melihat suatu hubungan antara anak dan juga bapak. Bagaimana dalam firman Tuhan ini, dalam 1 Tawarik 16 ayat 16 tentang bagaimana reaksi digambarkan seperti anak kecil, hubungan anak kecil dan juga seorang bapak begitu. Kita sebagai anaknya Tuhan, kita harus datang, kita harus mencari perkenaannya Tuhan. Apa yang Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita sebelum kita mencari sesuatu. Sebelum apapun yang kita perbuat, kita mesti minta approve daripada Tuhan, mencari wajahnya. Carilah wajah Tuhan dalam apapun dalam kehidupan kita, sebagai tanda kita minta persetujuan daripada Tuhan dan kita lihat wajahnya. Saat kita sedih dan sedang beremosi, lihatlah wajahnya Tuhan. Saat kita digoda daripada dosa mungkin kita jatuh, lihatlah wajah Tuhan. Saat kita berada dalam kekhawatiran, lihatlah wajah Tuhan. Lihatlah wajah Tuhan, mencari dia. So dia boleh mencari wajahnya Tuhan itu boleh dilakukan dengan berdoa, baca firman dia, saat teduh dengan Tuhan. First thing dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kita mencari wajahnya Tuhan. Haleluya. Lepas itu poin saya yang kedua adalah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 33. So di dalam Matius 6 ayat 33 ini, tajuk besar dia adalah tentang hal kekhawatiran. So dalam hal kekhawatiran itu dia menyebutkan kepada 3 perkara asas dalam kehidupan kita yang kita selalu khawatir, yaitu makanan, tempat tinggal dan juga kita punya pakaian. So sebagai manusia kita memang tidak lari daripada kekhawatiran. So itu adalah perasaan kita sendiri. Tapi apakah respon kita? Adakah respon kita untuk mengandalkan Tuhan ataupun kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apabila kita mengandalkan kekhawatiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita khawatir, kita akan berusaha. Kita akan berusaha mencari duit, kita akan berusaha kerja lama, overtime, sampai 1 minggu pun kerja, hari Ahad pun kerja begitu. Kerja, setengah mati kerja begitu. Sampai penat lelah, sampai kita tidak pergi gereja, sampai kita
sacrifice-kan kita punya persekutuan, tidak mau melayani begitu. Tidak salah untuk bekerja keras, tidak salah untuk mencari uang lebih ataupun menjadi kaya dalam kehidupan kita. Namun apabila kita punya tujuan pekerjaan itu ataupun tujuan kita bekerja itu, dia akan jadi salah kalau fokus kita cuma mencari uang. Sebab kita bukan fokus untuk melakukannya untuk Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlahnya untuk Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi apabila fokus kita untuk mencari uang lebih, sampailah kita hanya fokus kepada uang, kita tidak dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. So itu Tuhan Yesus dia berbicara bahwa seorang hamba tidak boleh mengabdikan kepada dua Tuhan. Sama ada kamu mengabdikan kepada Tuhan ataupun kamu mengabdikan kepada Mamon. So di sini Tuhan dia tidak membezakan diri dia dengan iblis tahu, tapi dia membezakan diri dia dengan uang. Sebab dia tahu, dia sangat kenal manusia akan kejar uang. Apabila seorang manusia itu khawatir, dia akan mencari uang untuk memenuhi kehendak dia, untuk memenuhi pekerjaan dia. And then untuk mencari uang lebih, dia mesti kerja lebih lah. Maksudnya dia tidak pergi sembahyang, dia tidak pergi kerja begitu. Dia tidak pergi gereja, dia tidak melayani. So inilah bezanya apabila kita terlalu khawatir dan kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita punya fokus, kita punya fokus mencari uang begitu. Lain pula apabila kita mengutamakan Tuhan dalam kekhawatiran kita. Apabila kita khawatir, kita dahulukan Tuhan. Oke, apabila Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita, kita pandai untuk mengatur masa kita. Kita akan lebih pandai untuk mengatur masa kita, untuk pergi gereja, untuk buat persekutuan yang diadakan oleh gereja, berdoa bersama-sama dengan community, daripada memberi alasan sebab tidak dapat pergi gereja, sebab terlalu banyak pekerjaan begitu, sampai penat sampai tidak dapat pergi gereja. Saya ada satu kesaksian yang daripada jemaat kita di Bida Bersisi Shah Alam. Ini adalah cerita daripada Sis Ilun sendiri. Dia cerita dengan saya, ada satu jemaat nih, dia bilang dia mau pergi gereja hari Ahad, tapi sebab hari Ahad dia terpaksa kerja sebab bos dia suruh dia kerja. So dia punya bos tahu dia ini adalah orang yang sangat pandai buat kerja, macam dia kerja mekanika masa itu. Dia adalah seorang yang sangat kerja keras begitu, tapi dia mau pergi gereja. Dan bos dia ini adalah seorang yang berbangsa Cina, beragama Buddha. So apa yang dia buat adalah dia berdoa lah, Tuhan saya mau pergi gereja, dia bilang. Dia berdoa supaya hari Ahad dia boleh cuti dan dia boleh pergi gereja. Mungkin mungkin 1 bulan 1 kali, at least saya boleh pergi gereja, dia bilang. Nah tiba-tiba ada satu benda terjadi, kayak satu hari dia punya bos datang dengan dia. Dia bilang, kau tahu kah? Saya punya Tuhan, dia bilang, maksudnya Tuhan agama Buddha dia lah. Saya punya Tuhan suruh kau pergi gereja. Saya punya Tuhan marah saya sebab tidak suruh kau pergi gereja, dia bilang. So oke. Mulai hari ini hari Ahad kamu pergi gereja lah, dia bilang. Nanti saya kena marah oleh Tuhan saya lagi, dia bilang. Itu yang terjadi begitu. Terus kau punya luar biasa, sangat luar biasa. Dimana yang kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita kan, Tuhan yang bekerja Tuhan yang pegang hidup kita begitu, bukanlah kita sendiri. Kalau kita yang pegang hidup kita sendiri, kita bekerja keras, kita kerjalah setengah mati, still kamu akan end up penat dengan kekecewaan. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan ajar kita untuk mengatur masa, mengatur keutamaan kita, dan dia akan berkati kita dengan apa yang pun yang kita lakukan, sebab hidup kita di tangan dia. Amin. So ingatlah bahwa nafas dan hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan, itu daripada Tuhan. So masa yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah hari Ahad untuk beribadah dengan dia, just beribadah dengan dia. If tidak dapat hari Ahad pun, gereja masih ada masa-masa untuk kita bersekutu bersama-sama. So itu Tuhan berikan kita masa. Kita kena pandai mengatur masa kita untuk bersekutu dan juga untuk bekerja pada masa yang sama. Amin.
So itu utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu lead kepada poin saya yang ketiga, yaitu mencari kerajaan. Makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kita memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan bahwa supaya kita memikirkan hal-hal surgawi, memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Jangan kita terlalu fikir dengan benda-benda yang tidak baik. Oke, tidak ada masalah untuk kita fikir ataupun kita membicarakan suatu perkara tersebut. Tapi apabila kita terlalu fikir perkara-perkara yang negatif, benda itu akan memakan diri kita sendiri. Oke, tapi terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. As simple, pikiran seperti Kristus. Oke, memikirkan keadaan pikiran seperti Kristus. How? Tapi bagaimana? So ada cerita tentang di mana Nikodemus, dalam Yohanes 3 dia mengatakan cerita tentang Nikodemus, seorang ahli agama yang pada waktu malam dia mau cari Yesus sebab dia ingin memahami. Sebab Tuhan ini ada bawa tanda-tanda yang dia ini adalah daripada Allah. Apakah maksud kerajaan Allah itu? So dia tanya dengan Tuhan. Dia tanya dengan Tuhan. Apakah maksud kerajaan Allah? Ataupun apakah maksud tanda-tanda yang telah Engkau berikan kepada kami semua? Dia katakan begitu. So Yesus berkata, seorang tidak akan melihat kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Yesus mengatakan bahwa orang tidak dapat melihat kerajaan Allah jika mereka tidak lahir kembali, dalam Yohanes 3 ayat 3. Jadi Nikodemus dia bingung, dia tidak paham apa maksud dia lahir kembali. Apakah maksud lahirnya kembali? Adakah saya yang sudah dewasa, saya masuk kepada rahim ibu saya sendiri dan keluar daripada sana? Dia tidak paham, dia bilang. So itu kenapa tidak ramai orang paham apakah maksud kerajaan Allah itu. Apakah maksud kerajaan Allah itu? Sebab maksud firman Tuhan atau maksud Yesus bahwa seorang itu kena dilahirkan kembali baru mereka dapat masuk kerajaan, supaya apa? Seorang itu harus dilahirkan kembali supaya mereka melihat kerajaan Allah, yaitu mereka harus bertobat. Mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Itu maksud dia lahir kembali, yaitu kamu matikan kedagingan kamu, kehidupan lama kita yang lama sudah, dan hidup, yaitu dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru. Itu berpikiran seperti Kristus. How? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang menerimanya, dia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Apabila kita menerima Tuhan Yesus, kita akan peroleh hidup yang kekal. As in, kita akan memikirkan perkara-perkara yang kekal. Maksudnya perkara-perkara yang tidak binasa. Yaitu perkara-perkara yang di bumi, yang kita tinggal sekarang ini, semuanya akan binasa. Uang, makanan, tempat tinggal kita. Benda-benda ini adalah perkara yang biasa ataupun yang akan binasa. Tapi kita sebagai orang yang sudah menerima Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Sebab itu kita akan memikirkan benda-benda yang kekal. Dan yang kekal itu adalah perkara-perkara yang surgawi. Yaitu maksudnya apa yang kita lakukan di bumi itu akan terhasil di surga. Begitu. Maksudnya kita akan berpikiran seperti Yesus. Kita akan coba bawa ramai orang. Kita akan coba bawa ramai orang untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan. Kita akan melakukan yang kebaikan. Kita melakukan apa yang Tuhan fikirkan, apa yang Tuhan akan lakukan. Kita akan mempunyai hati dan pikiran yang sama seperti Yesus. Itulah maksudnya bahwa kita memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Maksudnya kita berpikiran sama seperti Kristus. So apabila kita memiliki pikiran seperti Kristus, segala kekhawatiran yang kita ada akan lenyap. Segala rasa takut akan sirna. Putus asa akan terganti dengan harapan. Kekecewaan akan terganti dengan ucapan syukur. Kebimbangan akan terganti dengan iman. Amarah dan kebencian akan terganti dengan kasih. Dan kita akan selalu dilengkapi dengan dengan damai dan sejarahnya Tuhan. Sebab itu kita akan selalu memikirkan perkara-perkara yang kekal, yaitu
perkara-perkara yang surgawi. So berikut adalah makna ataupun apakah makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. So marilah kita selalu hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. So inilah daripada 3 makna kerajaan Allah, yaitu 1, kita mencari perkenannya Tuhan dan mencari wajahnya Tuhan sendiri, seperti seorang anak mencari wajah bapaknya untuk meminta persetujuan daripada dia. Yang kedua adalah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan daripada kekhawatiran kita sendiri. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan, kita akan belajar untuk mengatur masa kita, dan juga bagaimana membezakan keutamaan dan juga kepentingan dalam kehidupan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mencari perkara-perkara yang surgawi, yaitu perkara-perkara yang di atas. Terus berpikiran sama seperti Kristus, bukan perkara-perkara yang kekal dan juga bukanlah perkara-perkara yang binasa. Amin. So, mari saya bawa kita semua, kita datang kepada Tuhan untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawakan lagu ini, Mengejar Hadir-Mu. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. We come to you. We come to you, Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mendekat kepadamu, selalu mencari kebenaran-Mu, selalu ajarku Tuhan, selalu mencari
ajar kami Tuhan, untuk selalu tak dengar dengan kekhawatiranku. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap daripada kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sangat ucap syukur dan sangat terima kasih ya Bapa. Ajari kami Tuhan supaya kami terus mencari wajah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan jangan biarkan kami Bapa supaya jauh daripada persekutuan-persekutuan kami ya Bapa. Dan berikan kami Tuhan hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah terus kami mencari Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Bapa, ajari kami Tuhan terus memikirkan hal-hal yang surgawi Tuhan, untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas ya Bapa, supaya kami tidak terlalu memikirkan perkara-perkara yang binasa Tuhan, tapi terus mencari dan terus memikirkan perkara-perkara yang kekal Tuhan, yaitu seperti berfikiran seperti Engkau Bapa. Ajari kami semua ini ya Bapa Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman, berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang telah mendengar firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah lepas mereka keluar ataupun mereka beribadah ataupun tempat-tempat yang mereka lakukan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, atau mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, mereka ingat kembali firman yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalian ingat kembali firman yang telah mereka dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Dan itu Bapa Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berdoa Tuhan untuk Bapa-Bapa, untuk setiap ibu Bapa Tuhan, terutamanya untuk Bapa-Bapa yang di luar sana, sebagai satu tanda hari Bapa pada hari ini Tuhan, untuk minggu ini Tuhan Bapa. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi salah satu contoh kepada anak-anak mereka ya Tuhan. Menjadi satu figures yang menjadi role model bagi anak-anak mereka ya Bapa. Menjadi satu pemimpin dalam keluarga yang mereka ya Tuhan. Bukanlah seorang bos Tuhan, tapi sebagai seorang pemimpin Tuhan. Menjadi satu pemimpin dan juga menjadi satu role model dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah nilai-nilai Engkau Tuhan, nilai Engkau itu akan terpancar dalam diri mereka Tuhan. Berkati Bapa-Bapa yang di luar sana Tuhan, terutamanya Bapa yang melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati mereka yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Brother Johnny yang telah membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya setiap kita sangat diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amen. So remember, seek first the kingdom of God and the rest shall be added to you. Amen, amen, amen. Nah, mari kita sama-sama tinggalkan emoji dan komen di ruangan komen di mana sekalipun platform yang Anda berada mengenai apa yang sangat-sangat speaks to us pada hari ini. Mari kita sama-sama memberkati satu sama yang lain di ruangan komen. Haleluya. Nah, seterusnya kita akan masuk ke dalam ruangan highlights and announcement. Untuk highlights and announcement yang pertama, mari sama-sama kita saksikan video ini. Video mengenai aktiviti-aktiviti mingguan Gereja BWCC DCC. Jika Anda ingin menyertai setiap aktiviti ini, feel free, jangan malu, jangan segan, PM Facebook page kami, yaitu BWCC Online.
Pengumuman yang kedua adalah berkaitan tithes and offering. Jika Anda ingin menyalurkan persepuluhan dan pemberian Anda kepada BWCC Online, Anda bolehlah melakukan online transfer ke akaun seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk meletakkan rujukan BWCC Online dan hantarkan resit transaksi Anda ke nomor admin yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Baiklah, Church, terima kasih kerana Anda telah memilih untuk bersama dengan kita di dalam BWCC Online Sunday Celebration pada hari ini. Nah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun, sebelum kita berpisah, saya serahkan waktu dan tempat ini kepada Brother Donald yang akan membawa kita di dalam benediction. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan di tempat dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang sudah menghadiri kebaktian Ahad kita pada pagi ini. Saya percaya setiap daripada kita yang sudah menghadiri diberkati melalui kebaktian ini. Dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pelayan kita yang sudah melayani kita pada pagi ini dan juga atas kesetiaan mereka untuk melayani kita setiap minggu. Dan di sini saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk recap kembali tema kita pada bulan ini, yaitu Seek First. Ianya diambil daripada Matius 6:33 yang berbunyi sebegini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan dalam firman Tuhan ini tadi berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberikan segala keperluan kita. Tapi yang harus kita utamakan terlebih dahulu, melebihi semuanya itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam firman ini juga tadi tidak bermaksud bahwa sekiranya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak akan hidup susah. Tetapi dalam ayat ini tadi dia berjanji bahwa dalam kehidupan kita senang ataupun dalam masa kita susah, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan ini akan menguatkan kita lagi, akan memberikan kita semangat lagi untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Begitu juga dalam masa saya merenungi tema kita pada bulan ini, yaitu Seek First. Saya teringat dalam Mazmur 127 ayat 2 yang mengatakan sebegini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu malam. Dan melalui firman ini jelas mengatakan bahwa sekiranya kita bekerja, sekiranya kita berusaha untuk memenuhi segala keperluan kita, segala kerisauan kita, sekiranya Tuhan tidak bersama dengan kita di dalam segala perkara itu, semuanya akan sia-sia. Dan juga Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan, Dia akan memelihara orang yang dicintainya. Dan especially pada masa mereka tidur juga, Tuhan akan memelihara mereka. Dan saya percaya dalam firman ini yang tergolong dalam kita semua tergolong dalam orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan marilah kita sama-sama terus maju, terus bersemangat untuk mencari kerajaan Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga sudah diberkati melalui perkongsian firman sebentar tadi. Saya harap kita semua terus bersemangat, terus berkobar-kobar untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. So kita sudah sampai di akhir, di penghujung kebaktian kita secara online pada pagi ini, dan saya ingin mengajak kita sebelum kita menutup ibadah kita, saya ingin mengajak kita dalam doa penutup. Dan mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, dan juga ruangan ini Tuhan yang kami lakukan pada pagi ini Tuhan, dalam kebaktian kami, kebaktian Ahad kami Tuhan. Dan kami percaya setiap daripada kami yang hadir pada pagi ini Tuhan, hadir bukan kerana secara kebetulan Tuhan, tetapi itu adalah rancangan Engkau Tuhan. Engkau telah menyediakan segala sesuatunya Tuhan kepada kami, supaya kami tidak jauh daripada persekutuan kami bersama-sama dengan orang seiman kami Tuhan. Dan kami berdoa agar segala melalui kebaktian pada pagi ini Tuhan, iman kami akan tetap teguh Tuhan, dan kami akan terus
bersemangat Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, bersemangat mencari kerajaan Engkau dan juga kebenarannya Tuhan. Kami percaya semua yang kami sudah dengar sebentar tadi Tuhan, benih-benih sudah ditaburkan dalam hati kami Tuhan, dan kami percaya firman-firman ini Tuhan akan membentuk kami Tuhan, agar kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sekiranya pada saat ini Tuhan kami ditegur melalui renungan sebentar tadi Tuhan, agar kami ditegur supaya kami terus mencari Engkau Tuhan. Kami percaya kami dapat berubah Tuhan, kami dapat mengubahkan gaya hidup kami yang mungkin tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Revealkan semuanya ini Tuhan juga kepada kami supaya kami tahu apakah which one yang kami harus ubah Tuhan dalam kehidupan kami seharian kami, agar kami dapat menyenangkan hati Engkau, agar kami dapat menemukan kerajaan Engkau dan juga kebenarannya Tuhan. Dan di sini juga Tuhan kami ingin menyerahkan jemaat-jemaat kami Tuhan dalam tangan Engkau. Kami percaya mereka juga sangat diberkati melalui kebaktian pada hari ini, dan kami juga terus ingin menyerahkan mereka dalam tangan Engkau, dalam aktiviti seharian mereka Tuhan, dalam masa mereka bekerja, dalam masa mereka berbisnis, dalam masa mereka melakukan apapun aktiviti harian mereka Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memelihara mereka Tuhan, dan kami mengucap syukur atas janji Engkau Tuhan. Dan dengan itu Tuhan kami ingin terus meletakkan harapan kami Tuhan, kekuatan kami Tuhan dalam tangan Engkau Tuhan. Dan kami percaya apabila kami keluar dari ruangan ini Tuhan sebentar lagi Tuhan, Engkau akan terus mengurapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau akan terus berbicara kepada kami Tuhan tentang message Engkau pada bulan ini Tuhan. Kami terus serahkan semua jemaat-jemaat kami Tuhan sekali lagi Tuhan dalam tangan Engkau, dan juga segala pelayanan kami pada hari ini juga Tuhan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, dan jumpa minggu hadapan.